Oke, selamat malam Bang Niko. Bang, mungkin Selamat bisa malam. dijelasin Bang terkait perkembangan sidang pra peradilan sudah sejauh mana, Bang? Ya, sidang pra peradilan sudah 5 hari kita jalani. Suka duka kita lalui dalam sidang pra peradilan ini selama 5 hari, dan kami juga berterima kasih kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang sudah memimpin sidang selama 5 hari ini. Kami berterima kasih kepada Yang Mulia Hakim Eman Sulaiman. Kami terima kasih atas semua yang sudah beliau berikan edukasi-edukasi selama 5 hari ini. Nah, saat ini kita kemarin terakhir hari Jumat, kami dari pemohon tim penasihat hukum Peggy Setiawan sudah memberikan kesimpulan, sudah menyerahkan kesimpulan kepada hakim. Dari termohon juga dalam hal ini polisi Polda atau Polda Jawa Barat juga sudah menyerahkan kesimpulan juga. Jadi ya kami sedang menunggu untuk hari Senin. Mungkin terkait saksi-saksi dari Abang atau dari pihak sana, Bang. Gimana Bang, ada yang unik Bang dari saksi mereka, Bang? Ya, saksi-saksi dari pihak kami itu mulai dari saksi ahli sampai dengan saksi fakta sangat kuat di dalam memberikan keterangan pada setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Mereka menjawab sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jadi kita datangkan saksi-saksi yang sungguh-sungguh, saksi yang betul-betul mengetahui kejadian perkara itu. Dan ditegaskan lagi dengan dasar-dasar hukum, ditegaskan melalui ahli kami. Sehingga semuanya mulai dari penasihat hukumnya, saksi-saksinya, bukti-buktinya sampai kepada hakim. Itu semua terkoneksi semua. Itu. Jadi saksi-saksi dari kami itu menurut kami dengan adanya saksi dari kami, saksi mulai dari ahli sampai saksi fakta, ini tidak ada alasan untuk hakim tidak membahas Peggy Setiawan. Karena kita lihat mereka kemarin cuma tampilkan saksi ahli. Nah, saksi ahlinya mereka sebetulnya kami sepakat. Ada satu hal yang kami sepakat dengan saksi ahli ini, di mana sama-sama dengan ahli kami harus ada 2 alat bukti. Nah, yang jadi masalah alat buktinya itu alat bukti apa? Alat buktinya harus berkualitas. Kalau hanya alat buktian aja, seperti apa namanya, KK, KTP, ijazah. Nah, ini apakah bisa dibilang alat bukti? Terus termasuk dengan Facebook. Jadi kami melihat bahwa dari bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak Polda Jawa Barat, termasuk dengan ahli yang mereka datangkan kemarin, wah itu ngawur. Ngawur, kenapa saya bilang ngawur? Kamu lihat, waktu kami ajukan pertanyaan, kita lihat dulu dari sisi mereka. Pada saat termohon ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ahli, dia bisa jawab secara gamblang, rileks. Dia jawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Tapi begitu kami dari PH-nya Peggy Setiawan menanyakan dia, terkesan kita lihat bahwa orang ini menutup diri, ahli ini menutup diri. Padahal seorang ahli itu, dia tidak boleh tidak jawab pertanyaan kita. Kita kan butuh, dia kan ahli, katanya ahli. Nah kita butuh, kita mau gali, dan butuh juga edukasi dari dia. Kita ini membuat kesimpulan, mau serahkan ke hakim. Tetapi ketika kami tanya, dia terkesan menutup diri. Jadi orangnya ini seperti robot. Kenapa? Karena ada spesial sponsor di dalamnya.
kami menduga ada pesan sponsor di dalamnya, sehingga dia sangat menutup diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Nah, itu yang membuat kami memang kecewa pada saat itu ya, tapi it's okay lah. Tapi itu kan menjadi suatu penilaian bagi hakim. Sesungguhnya dalam perkara ini siapa yang benar, siapa yang salah. Bang, mungkin dari ahli forensik yang dari Polda Jabar, abang menanggapinya seperti apa, bang? Ahli forensik apa? Nggak ada ahli forensiknya. Kalau hasil psikologi forensik psikologi forensik, saya mau sampaikan, tolong periksa ahli psikologi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan psikologinya tingkat kebohongannya 78%. Coba periksa itu ahli itu. Jangan-jangan tingkat kebohongannya 100%. Jadi saya meragukan keahlian daripada psikologi yang dipakai oleh Polda Jawa Barat pada saat mengetes Peggy Setiawan. Oke, berarti kalau untuk ahli, dari abang, dari pihak Peggy, ahli kita Profesor Dr. Suwandi Cahaya sudah secara terang benderang mengatakan bahwa perkara ini terhadap tersangka Peggy Setiawan ini, sebelum dijadikan tersangka atau calon tersangka ini, dia harus pertama memenuhi 2 alat bukti, ya kan? Dan alat bukti itu pun alat bukti yang harus berkualitas, jangan asal-asalan. Yang kedua, harus ada pemanggilan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah pemanggilan, sudah dipanggil secara patut 2 kali berturut tidak datang, yang ketiga dia jemput paksa. Begitu jemput paksa, orangnya tidak ada, barulah dia keluarkan daftar pencarian orang. Itu mekanismenya, itu proseduralnya. Tapi terhadap klien kami tidak dilakukan itu, makanya Prof. Suwandi Cahaya bilang bahwa dari ahli kami ya, dia katakan bahwa kalian ini salah. Kalau salah prosedural atau unprosedural. Nah, itu. Jadi, dan ahli kami juga bilang bahwa saya ini tidak menyerang polisi atau menjelek-jelekan polisi, tidak. Karena saya juga ahli di Polda Metro Jaya. Nah, sekarang ini saya hanya mau meluruskan apa yang saya tahu tentang keahlian saya, yaitu dalam hukum pidana. Makanya dia menjelaskan secara gamblang, secara terang benderang. Dan kita lihat bahwa memang faktanya ya begitu. Bahwa ada salah tangkap di sini, atau ada juga salah dijadikan tersangka terhadap orang lain. Bang, untuk psikologi forensik itu, abang bekerja sama hasil tim forensik. Coba ulang. Mungkin abang ada rasa deg-degan ketakutan nggak sih sama hasil forensik? Saya nggak deg-degan karena yang dinilai oleh hakim bukan hasil forensik, bukan, tetapi yang dinilai oleh hakim adalah fakta persidangan. Ya. Ya benar ya. Soalnya juga bukti yang mereka sodorkan itu ijazah gitu. Ya, iya, karena mereka nggak bisa membuktikan di mana. Kalau dia punya bukti, misalnya, kalau dia punya bukti yang berkualitas, ada CCTV-nya, kelihatan Peggy ada di situ, terus kemudian ada samurai pun ada sidik jarinya Peggy di situ. Bukti-bukti itu yang dia harus sampaikan. Dia ada saksi yang melihat secara langsung. Kalau nggak ada, kalau kita kan saksi fakta kita memang betul-betul pada saat itu empat-empatnya mengatakan bahwa pada saat kejadian Peggy itu ada di Bandung. Mereka punya ada saksi yang mereka periksa, tapi itu kalau misalnya ini masuk dalam pokok perkara, itu dia ada 70 saksi. Yang saksi yang dia periksa itu ada 19 yang mengatakan bahwa Peggy terlibat. Tapi sisanya ada 60, ada 79 ya. Jadi 19 mengatakan Peggy terlibat. Sisanya 60 mengatakan tidak. Satu aja mengatakan tidak, itu kesaksian diragukan. Apalagi perbedaannya banyak, 60 dan 19. Nah, jadi yang saksi-saksi yang kami datangkan, kami hadirkan di pra-peradilan ini adalah saksi-saksi yang berkualitas. Tidak seperti Polda Jawa Barat punya.
Hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Mereka ini seperti seakan-akan cuma berasumsi aja. Iya. Dari mana itu, Bang? Oh. 19 itu. Wah. Apakah dari CCTV atau dari mana? Oh, saya nggak tahu. Kalau CCTV kan ada rekaman CCTV-nya. Tetapi ini yang sering terjadi. Kadang-kadang CCTV itu bisa hilang sendiri, bisa, ya begitulah. Masyarakat sendiri bisa menilai. Bang, terus menghadapi keputusan besok ini ya Bang, persiapannya seperti apa Bang? Keputusan besok, persiapan kami sudah sangat siap untuk menghadapi putusan besok, dan kami terlalu yakin dan terlalu percaya bahwa ya pertama kita serahkan ke Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, yang melihat perbuatan baik dan perbuatan jahatnya manusia. Yang kedua, kami berdoa supaya Tuhan bisa menjamah hakim yang menyidangkan perkara ini, Eman Sulaiman, agar memutuskan seadil-adilnya, agar supaya keadilan ditegakkan di Indonesia yang kita cinta ini. Bukan hakim mengadakan keadilan, tetapi menegakkan keadilan. Jadi kami sangat percaya diri dengan adanya fakta persidangan selama 5 hari ini. Kami yakin bahwa tidak ada alasan untuk Peggy Setiawan tidak dibebaskan. Tapi kalau tidak Bang, Kalau tidak kan akan masuk dalam pokok perkara. Tetapi kecil kemungkinan menurut keyakinan kami, tim PH-nya Peggy Setiawan, kecil kemungkinan untuk ditolak ini perkara. oke, siap. Semangat ya Bang. Ya, terima kasih.